warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru nonton video semangat, tapi jawabannya nggak semangat ya. Yang semangat mudah-mudahan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu Bu, Pak, aura semangat itu dari diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri semangat, insya Allah kita akan lebih kuat lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Ustadz General Manager kita dari PT Khairul, yaitu Bapak Ustadz Makmun, kebetulan hadir di tengah kita. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat. Amin. Yang terhormat para asita asatijah yang sudah hadir juga di tengah-tengah ini, subhanallah, meluangkan waktu. Kita doakan juga semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terhormat Sohibul Bait, yaitu Bapak Andi yang sudah menyiapkan tempat untuk memberikan satu motivasi pada acara pertemuan perwakilan kita menyambung tali silaturahmi lagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah beliau limpahkan kepada kita semuanya. Tentu saja nikmat yang tidak bisa kita hitung nikmatnya ya Pak ya. Nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat yang tidak bisa kita hitung yang telah diberikan oleh Allah Taala. Alhamdulillah pada hari ini Bapak sudah bisa hadir, melangkahkan waktu untuk bisa bersilaturahim ke tempat perwakilan PT Khairul Mulia Wisata untuk cabang Ciruas dalam acara menyambung tali silaturahim perwakilan di kota Ciruas. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para asatidz-asatidz yang telah hadir pada hari ini. Semoga langkah Bapak ke tempat ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tentunya dalam silaturahim ya Pak ya. Semoga acara kita ini kita dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita sama-sama kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran dengan harapan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja kepada Al-Mukarram Ustadz Makmun dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil mukarramun, para asatiz, astadzah, para hujjaj, para alimul ulama, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan gerak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bermuajahat, bertatap muka dan berkumpul dalam rangka silaturahim. Insya Allah acara ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat dan salam adalah kita panjatkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Pertemuan terakhir saya dengan Bapak dan Ibu sekalian kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan kira-kira. 2 bulan kurang lebih. 2 bulan kurang lebih, dan saya bilang insya Allah nanti kita kumpul di bulan Oktober.
rasanya kalau nggak ngumpul saya punya utang. Janji mesti ditepati. Jadi karena saya janji, saya tepati datang ke sini. Ya. Walaupun memang kemarin udah corona kita ketemu, sekarang juga masih musim corona PSBB. Yang jelas tetap kita patuhi protokol kesehatan sesuai dengan yang disarankan oleh pemerintah. Nanti kalau seandainya ada yang sedang sakit atau yang tidak sakit, mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum sakit jangan sampai kena. Yang kedua, dulu kita bicarakan bahwa hadirnya kita di sini di pertemuan ini Oktober ini rencananya kita mau pengajian. Saya sudah katakan kita akan adakan pengajian tapi terkait manasik mengajinya. Karena memang kondisinya belum memungkinkan, maka kita adakan silaturahim aja dulu untuk menguatkan niat. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang pertama adalah niat. Lagi-lagi saya bahas niat, mau di mana sih, mau dimanapun saya akan bahas niat. Dalam ilmu fikih dikatakan an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah mengqasdkan sesuatu atau mengiktikadkan sesuatu muqtaronan, halnya berbarengan bi fi'lihi dengan perbuatan. Kalau banyak travel yang niatnya hanyalah uang, maka dia akan dapat uang, nggak dapat keberkahan. Khairul mulia wisata ini bagaimana caranya kita mendapatkan dunia, akhirat pun mengikuti. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita ulas lagi, kita niatkan lagi. Umroh dan haji ini kita niatkan litta'abbud, untuk ibadah semata karena Allah. Kalau ada hadiahnya, kalau ada lebihnya berarti Allah kasih hadiah terhadap kita. Banyak travel yang melunjang tinggi, naik tinggi, tiba-tiba jatuh sengsara karena itu tujuannya tidak dapat, tidak ada keberkahan. Yang dipikirkan adalah mohon maaf mindsetnya satu jamaah sekian juta, satu jamaah, dua jamaah sekian juta. Nah ini kita jangan mikirkan jutanya dulu, kita mikirinnya bagaimana kita bisa menjembatani jamaah menuju Haramain atau ke Baitullah. Itu caranya kita. Yang pertama, saya sudah keliling ke Banten ada 2 minggu yang lalu. Dari mulai ziarah ke Sultan Hasanuddin, ke Gunung Santri, sampai Syekh Asnawi, kemudian Cikadun, terus hampir semua. Ke Nyimas Carit juga saya sudah kemarin, ada 2 minggu yang lalu saya ke sana bersama ulama-ulama sepuh di Jakarta. Selama dalam perjalanan saya selalu bisikan, Ustaz, umroh dan haji harus kembali kepada fitrahnya, yaitu menjembatani orang berangkat pergi ke Baitullah, sifatnya itu litta'abbud, untuk beribadah. Kalau ada lebihnya berarti itu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Khairul berubah, khairul tidak berubah. Ada sistem fit, ada sistem fit. Hanya saja niat pertamanya dulu nih yang kita lempengin. Nah, kalau niat pertamanya sudah dilempengin, insya Allah jamaah akan banyak dengan sendirinya. Amin. 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 Ya Rabbal. Itu saya tanamkan di ustadz-ustadz dan ustazah yang ada di Jakarta. Alhamdulillah. 2 bulan yang lalu saya kesini, saya belum berkunjung ke tempat ustadz-ustadz. Akhirnya dapat 1 bulan yang lalu saya berkunjung-kunjung, sudah 25 ustadz dan ustazah dan 20 pesantren yang saya datangi. Alhamdulillah dengan niat khulusun niat, mereka sudah punya jamaah hampir 250 jamaah. Kita berkunjung, kita dikasih tahu sama kiai-kiai sepuh. Jadi kalau kita tujuan awalnya memang sudah uang, maka jamaah sedikit yang datang.
Tapi kalau kita sudah lita'abud sifatnya untuk beribadah, itu jamaah berbondong-bondong. Kenapa? Yang menggerakkannya adalah Allah. Oma romaita iz romaita walakin Allah roma. Allah yang menggerakkan hatinya. Yang mau berangkat haji digerakkan hatinya, yang mau berangkat umroh itu digerakkan hatinya oleh Allah, maka dia berbondong-bondong datang ke KBIH, datang ke ejen-ejen umroh. Padahal logikanya ini musim pandemi, yang mana uang kita cukup-cukupkan. Tapi luar biasa, Bapak Ibu sekalian, mereka tetap daftar haji, daftar umroh, dan saya yang urus daftar haji, daftar umroh. Ternyata kunci daripada usaha umroh ini bukan hanya servis atau layanan atau tempat yang mewah dan bagus serta keamanan. Ternyata tujuan dasar dan awal dari kita selaku penyelenggara ini mesti yang pertama lita'abud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi apa saja yang kita lakukan mestinya harus sudah diniatkan menjadi ibadah buat kita. Begitu saya kira-kira yang ngaji. Mau pakai baju bismillah jadi ibadah. Mau makan bismillah jadi ibadah. Apalagi ini kita mau menjembatani orang-orang yang pengen pergi haji dan umrah. Wallahi pasti akan banyak jamaahnya siapa orang yang niat mengajak orang ke Baitullah. Amin. Sudah banyak ceritanya. Jadi para ustaz-ustaz yang tadinya, ustaz saya bagaimana ya, ini musim pandemi, ustaz bagaimana ya, ini musim corona, ustaz bagaimana ya, sudah mengajak saja. Kalimat dalam sejarah ketika Siti Maryam mendapatkan wahyu lewat Jibril. Saya bilang kenapa Maryam mendapat wahyu? Karena langsung dari malaikat Jibril. Kalimatnya apa? Wahai Maryam, kamu sedang hamil, kata Jibril, sedang besar, mau melahirkan. Betul? Kata Jibril, orang itu bahasa Betawi. Apa itu? Goyahkan pohon korma. Goyahkan pohon korma, maka kurma itu akan jatuh. Secara dasar logika, menggoyahkan pohon korma, jangan itu yang dia suruh goyahin pohon korma. Kira-kira korma jatuh nggak kira-kira? Kira-kira tuh pohon korma buahnya jatuh nggak? Meskipun adera yang badannya besar, goyangin itu goyah nggak kira-kira? Kalau pohon jamblang kita goyangin jatuh jamblang. Ya batangnya. Ini pohon kurma lebih besar daripada pohon kelapa. Cuma kalimatnya di situ secara sunnatullah adalah perintahnya suruh menggoyangkan atau menggerakkan pohon korma. Padahal pohon korma itu tidak bergerak sama sekali. Tapi kenapa itu buahnya turun? Disitulah wasilah yang menjadi acuan kita semua. Bahwa kalimatnya adalah berdoa kemudian berusaha. Jangan berusaha kemudian berdoa, salah. Kalimatnya dibalik, berdoa dulu baru berusaha. Jalan keluar dari rumah ba'da subuh, setelah sholat subuh kita berdoa kepada Allah ketika keluar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, atau ya Allah saya niat menjemput rezekimu karenamu ya Allah untuk memberikan nafkah anak istri saya. Jadi ibadah, jalan kemana aja jadi ibadah. Sama seperti tadi kita umrah. Kita niatkan dulu untuk beribadah. Ya Allah, saya ingin mengajak orang-orang lain beribadah, mau dari cara tabungan, mau cara dia sistem bayar cash atau yang lainnya, itu terserah Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan, percayalah. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah 3 bulan ini, mohon maaf 2 bulan kemarin saya sudah sendiri pribadi mendapatkan 45 jemaah. Saya datengin mereka, bagaimana sudah ada niat pergi ke tanah suci. Oh saya mau berhaji Ustaz, boleh silakan. Jadi yang ditanya itu kebutuhannya. Jangan dipaksa mereka umroh aja umroh, jangan. Biarkan yang menggerakkan dirinya adalah Allah. Udah Ustaz saya mau haji saja. Oh ya sudah saya urus hajinya. Setelah saya urus hajinya dia mikir, Allah lama amat ya Ustaz ya 20 tahun. Udah saya ikut umroh aja deh. Hajinya daftar, umrohnya daftar. Itu yang sudah sering saya lakukan di luar sana. Jadi sudah apa ketika kita makan, mohon maaf, makan di restoran,
atau di warteg sekalipun, si pemilik warteg nanya nggak, makannya pakai apa? Bener nggak kira-kira? Nggak mungkin, ini ayam nih, pemilik warteg ini ayam nih, ini daging nih, ini atau ikan nih. Begitu nggak kira-kira? Enggak, kan dia akan tanya mau makan apa. Artinya sama dengan kita, tanya kebutuhan jamaahnya apa. Mau haji boleh, mau umroh boleh, mau tur wisata keliling Turki boleh, mau ke Maroko saja boleh, tanya. Jadi insya Allah Khairo ini kedepannya akan ada tur muslim, ada tur halal, wisata halal. Nanti kita akan buat program Jakarta, Jepang, kemudian ke Malaysia, balik lagi ke Indonesia, itu ada. Kita harus memaklumi bahwa masyarakat sekarang ini adalah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang penuh dengan lika-liku kehidupannya. Ada yang ekonominya rendah, ada yang ekonominya menengah, ada yang ekonominya tinggi, ada. Jadi biarkan saja mereka mau daftarnya apa. Jadi kayak warung kita, mau beli rokok ada, mau beli sabun ada, mau beli ini ada, jadi semuanya ada. Insya Allah akan kita buatkan program. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bagaimana caranya ingin berumrah dengan kita sebagai figurnya. Kita bagaimana jadi figurnya? Satu ustadz minimal 10 orang ustadznya berangkat. Bisa kita bikinkan program seperti itu, atau 15, atau 20, atau 30. Itu semua kita bisa programkan. Jadi bukan nggak bisa, mau yang murah sekalipun bisa. Ustadz di travel A ini harganya sekian, bisa. Ustadz di travel ini harganya sekian, bisa. Tinggal bagaimana hotelnya, hotel apa yang dia inginkan, pesawatnya pesawat apa yang dia inginkan. Kalau regulernya Khairo tetap pada standarnya Khairo, standar pelayanan, yaitu nanti kita rubah Aska As-Sopat atau Al-Masan. Lebih dari itu saya udah nggak mau. Untuk standar reguler. Tapi kalau bapak-bapak misalkan ada yang ingin umroh tapi dengan harga terjangkau, dengan pesawat mohon maaf di bawah Garuda atau Saudi, katakanlah Lion atau Citylink atau apa, itu bisa kita buatkan program. Makanya hadirnya di sini, bagaimana caranya semua asatidz yang ada di sini bisa umroh membawa jamaahnya sendiri. Itu paling enak. Jamaah kita yang mungkin sendiri. Oh ini Pak Haji yang punya KBH ada 20, ini Pak Haji ada 10, ini ada 10, gabung berapa? 40. Ya udah, nanti saya mimpinnya, nanti situ yang jaga-jagain jemaah gitu maksudnya. Saya berangkat semua Pak. Lita abut sampai sono minta duit yang banyak sama Allah. Karena kalau minta duit sama Allah itu udah jelas, ya Allah berikanlah saya rezeki, kesehatan juga rezeki. Kalau mau minta duit sama Allah, mau ya Allah, saya minta rezeki uang yang banyak, jadikan saya orang kaya, saya ingin bantu orang lain, saya pengen bantu pesantren, saya pengen bantu yatim piatu, yang jelas. Walaupun Allah tahu maksud kita, tapi Allah mengijabah apa yang kita doakan. Sampai di sana ternyata, pulang dari sana ternyata Allah langsung kabulkan, dan sudah banyak itu. Awal saya pertama kali umroh 2015, saya nggak punya duit sama sekali. Tapi ada travel yang mengatakan, Ustaz, sudah cari jamaah 10, Ustaz berangkat. Saya nggak dapat fee sama sekali karena sudah menjadi bagian konsekuensi 10 gratis 1 tanpa ada fee. Akhirnya saya berangkat di depan Ka'bah, saya berdoa, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah saya bersyukur sampai di sini tanpa uang 1 perak pun. Alhamdulillah, ya Allah saya minta dibanyakin jamaahnya lagi. Saya minta dibanyakin lagi jamaah haji plus. Saya minta dibanyakin jamaah haji VIP. Ya Allah, pulang dari sini saya minta itu semua. Qadarullah, sampai di rumah dapat 3 minggu. Si A, Ustadz A dapat 30 orang, Ustadz B dapat 30 orang. Qadarullah. Akhirnya bisa kebeli rumah, akhirnya bisa kebeli mobil. Qadarullah. Yang awal saya nggak dapat sama sekali. Karena itu tadi niatnya adalah lit ta'abud, ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Harapannya adalah tetap semangat di tengah pandemi ini. Hanya orang-orang yang berkomitmen tinggilah yang punya kekuatan. Kita ini punya kesempatan. Kita pahami bahwa haji dan umroh ini selain kita mendapatkan pahala dari Allah, kita pun akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Jadi terus saja semangat, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kendor.
insya Allah setiap 1 bulan sekali, saya tidak menjanjikan, setiap sebulan sekali insya Allah saya akan berkunjung ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan bulan ini saya di Serang, saya berkunjung ke Ustazah, bulan depan saya ke Ustaz A, Ustaz B, yuk sama-sama kita akan ngobrol sambil ngopi di rumah Ustaz sambil kita bercerita apa sih kendalanya. Yang jelas kendala saat ini adalah wabah ini. Oleh karena itu jangan menyerah, karena saya sendiri pribadi ketika saya pahami, oh ternyata wabah ini yang dibutuhkan adalah imun. Imun yang tinggi itu didapatkan oleh kesenangan hati dan pikiran. Itu yang paling utama. 60% imun itu bisa bagus dari pikiran dan hati yang tenang. 40%-nya dari makanan-makanan yang kita makan, dari obat-obatan atau yang lainnya, vitamin segala macam. Jadi imannya juga harus 100%. Imun 60%, 40% dari makanan, 60% dari pikiran, 100%-nya dari keimanan. Iman tetap kudu yang paling tinggi di atas segalanya. Percayalah, kalau waktunya mati memang secara qadarullah orang pasti mati. Tapi ada sebab-sebabnya. Cuma yang bikin heran sekarang sakit perut juga dibilang corona itu ya. Orang sakit apa? Sekarang zamannya mah ya, mah akut, asam lambung. Masuk dia ke rumah sakit karena dia mengikuti protokol kesehatan, hanya ikut. Ada nih gejala, ditempatin satu ruangan sama yang COVID, ya itu aja udah kena. Karena yang paling pertama kali kena corona itu kenapa orang kantor? Karena AC, pintu nggak dibuka. Jadi semua udaranya di situ aja, muter di situ aja. Akhirnya pada kena corona. Tapi yang terbaik adalah saat ini bukan sekadar usaha. Doa yang terbaik adalah agar kita selalu diberi dalam kesehatan oleh Allah. Sudah itu saja. Kalau menurut saya, jadi jangan pernah lelah, jangan pernah lemah. Karena orang yang kuat bertahan, dia yang akan sukses. Saya pernah belajar dari ikan gabus. Tahu ikan gabus, Pak? Ikan gabus kalau kering itu saya pikir mati. Ternyata dia ada di bawah lumpur yang paling dalam, entah napasnya seperti apa. Ketika musim hujan, musim panas sudah berlalu 3 bulan, musim hujan dia ada lagi itu ikan. Itu luar biasa. Nah, orang yang bertahan dan orang yang berkomitmen, insya Allah Allah akan kasih rezekinya tanpa putus-putus. Deras rezekinya. Lillahi ta'ala. Allahumma fiqhul aqwam. Assalamualaikum.